Ya, nasib Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini terlihat semakin suram. Nah, mengapa saya katakan begitu? Ya, coba bayangkan saja, selain elektabilitasnya yang terus mengalami penurunan ya, kini banyak publik juga atau masyarakat yang mempertanyakan. Nah, mempertanyakan soal apa? Jadi publik ini banyak yang mempertanyakan, apakah pada pemilu 2024 nanti Anies Baswedan sudah pasti bisa maju sebagai capres? Nggak bahaya tak bisa tandingi pasangan lain. Elektabilitas Anies makin nyungsep di Jatim dan Jateng. Nasdem dan Demokrat out, wassalam. Jangan-jangan nanti Abbas ditinggal cuma sama PKS doang? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dari 3 nama calon presiden antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, cuma Anies lah calon presiden yang paling rapuh saat ini. Anies memang bukan calon presiden dari kader manapun, apalagi sebagai kader partai. Dia hanyalah calon presiden yang diusung oleh Nasdem dan didukung oleh 2 partai lain supaya batas syarat minimal partai untuk mengangkat seorang calon presiden itu terlampaui. Ini beda dengan Sandiaga Uno misalnya, yang masuk ke P3 dan menguasai partai itu sehingga bisa mengontrol ke arah mana partai itu bergerak. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan diprediksi akan ditinggal Nasdem. Hal itu diungkapkan pegiat media sosial @yusuf_dumdum melalui Twitternya, dikutip pada Selasa, 25 Juli 2023. Dia pun menambahkan tautan berita dari Kompas yang berjudul Nasdem, kalau di Jatim Jateng Anies tak bisa tandingi pasangan lain, ya wassalam. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem Effendi Koiri atau Gus Coy mengaku khawatir suara Anies Baswedan tergerus oleh 2 bakal calon presiden lain, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sebab menurut dia, saat ini suara Anies belum signifikan di 2 provinsi yang semestinya menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden. 2 provinsi ini yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di 2 wilayah itu tidak bisa menandingi pasangan lain, ya wassalam, ucap Gus Coy kepada Kompas.com pada Senin 24 Juli 2023. Gus Coy mengatakan itu saat ditanya mengenai hasil survei indikator politik terkini yang menyebut suara Anies di posisi 3 atau di bawah Prabowo dan Ganjar. Menurut Gus Coy, bahwa suara Anies juga akan ditentukan oleh figur calon wakil presiden atau cawapres. Oleh karena itu, ia berharap figur cawapres Anies nantinya dapat mendongkrak suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Diberitakan sebelumnya, hasil survei indikator politik Indonesia memperlihatkan baca pres Prabowo Subianto menang tipis dari Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, keunggulan Prabowo pihaknya temukan dari sejumlah simulasi dalam survei yang digelar 20-24 Juni 2023. Dalam simulasi 34 nama semi terbuka misalnya, Prabowo menempati urutan teratas dengan elektabilitas 31,6%, dibayangi Ganjar 31,4%. Sementara Prabowo dan Ganjar bersaing ketat, bakal capres lainnya Anies Baswedan tertinggal cukup jauh. Berada di urutan ketiga, Anies meraup 17,6% suara. Sementara di urutan keempat terdapat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan elektabilitas 4%, Erick Thohir 1%, dan Mahfud MD 0,8%. Hasil survei di atas juga memberikan kesimpulan yang sangat menarik. Anies yang dianggap sebagai capres 3 besar ternyata hanya sebagai pemeriah atau hiasan politik. Anies hanya menghuni papan tengah di 3 provinsi di Jawa. Dengan hasil demikian, Anies takkan menang Pilpres. Dia boleh jadi capres potensial, tapi takkan menang Pilpres. Kalau di Jawa saja sudah begini hasilnya, di provinsi lain, di luar Jawa, takkan berubah jauh dan takkan mengubah keadaan. Partai lain yang mau mengusung Anies tampaknya harus mikir-mikir dulu berkali-kali. Ini menunjukkan kalau rakyat masih banyak yang cerdas. Lagi pula, rekam jejak semasa jadi menteri dan saat menang Pilkada DKI 2017 sangat jelas dan sulit dihilangkan. Anies tidak ada pantas-pantasnya jadi pemimpin. Jadi gubernur saja sebenarnya tidak pantas, apalagi mau jadi presiden. Salah satu kelompok pendukungnya adalah minoritas di negara ini.
yaitu kelompok penjual agama yang suka berpanas-panasan di Monas dan mengharapkan sebungkus nasi gratis. Anies takkan punya panggung di Jawa, apalagi luar Jawa. Anies terlalu pede dan licin. Hasil survei tidak menguntungkan mereka, tapi mereka masih suka bermimpi ketinggian. Semoga saja masyarakat sadar kalau orang ini memimpin, negara bakal bermasalah. Adalah sebuah musibah kalau satu negara dipimpin oleh orang yang hanya bisa menata kata. Bagaimana menurut Anda? Mungkin teman-teman yang menonton konten saya ini juga masih ingat bagaimana ketika Presiden Jokowi ini berusaha untuk melakukan divestasi saham PT Freeport. Justru saat itu ya Prabowo ini meminta agar Indonesia menghormati pihak Amerika. Sindiran telak loyalis Ganjar. Sebut Prabowo dan Anies diam kayak bekicot soal Piala Dunia dan IKN. Gak gentle. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Nah sekarang pertanyaannya adalah, benarkah Prabowo ini mampu untuk meneruskan kebijakan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi? Ulang-ulangnya saya memang berpikir antitesa karena tidak melanjutkan hal-hal yang baik dari Pak Jokowi, bahkan cenderung berlawanan. Tapi dengan kejadian sepak bola U20, saya berpikir jangan-jangan memang untuk bersikap pun nggak berani. Jadi terlalu tinggi. Antitesa ini kan sepertinya sepadan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Jusnul Khotimah mengklaim sikap tegas bakal calon Presiden Ganjar Pranowo lebih unggul ketimbang dari kandidat Capres Lantar seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Menurut Jusnul, sikap politik seorang Ganjar tak pernah abu-abu dalam menentukan pilihannya, misalnya soal ibu kota negara atau IKN Nusantara. Bagi Jusnul, Ganjar tegas menyampaikan pandangannya. Lantas loyalis Ganjar itu pun menyindir sikap Anies dan Prabowo yang menurutnya kurang tegas dalam melihat sesuatu. Ia menjelaskan sejumlah keputusan politik Ganjar dalam beberapa momen, seperti rencana tim nasional sepak bola Israel akan berlaga di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu. Tidak seperti Prabowo, kader dan pendukungnya menolak keras. Prabowo pun diam seperti bekicot. Jusnul juga menyebut, Ganjar kalau ada masalah dihadapi, gak seperti Prabowo kabur ke luar negeri. Adapun berdasarkan survei Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Ganjar Pranowo meraih elektabilitas 36,18%, mengungguli Anies Baswedan yang mendapat 30,7% dan Prabowo Subianto 33,75%. Inilah yang menurut saya menjadi concern besar bagi Jokowi sebelum lengser dari jabatannya. Jokowi memang khawatir peluang Indonesia jadi negara maju dihentikan oleh pihak asing lewat presiden yang bisa mereka setir. Salah satu yang berpeluang adalah Anies. Coba tanya Anies, mau nggak lanjutkan IKN? Mau nggak tetap stop ekspor bahan tambang mentah ke negara lain? Percayalah, Anies akan senyum, jawab muter-muter dan tidak jelas. Dia akan memutar balik dan menjelaskan panjang lebar yang artinya ada keraguan dalam diri Anies. Bau-bau kelicikan sudah tercium ini. Anies ditanya mau atau tidak, dia malah bicara ngelantur kemana-mana. Padahal jawab iya atau tidak, simple. Tapi di otak Anies mungkin dia punya prinsip, kalau bisa berikan jawaban yang memusingkan. Untuk apa berikan jawaban simple dan mudah? Ngelesnya itu loh, udah kayak bajai. Padahal belum lama ini Anies menunjukkan peta Indonesia di malam hari, di mana hanya di Jawa yang terpusat di Jakarta dan Surabaya saja yang terang, sisanya agak gelap. Lalu dia bilang itu adalah ketimpangan. Giliran IKN dibangun di Kalimantan dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan, Anies terkesan tidak mendukung dan malah mau menghadang. Dari cara Anies menjawab, terlihat jelas Anies tidak mengerti inti dari pertanyaan yang ditanyakan. Kadang suka bingung apakah benar orang ini cerdas seperti yang digembar-gemborkan oleh buzzernya. Anies tentu saja tidak akan seberani Jokowi yang berani menghentikan ekspor komoditas nikel yang berbuntut gugatan dari Uni Eropa WTO. Selain itu, Amerika Serikat juga melawan balik lewat undang-undang baru. Undang-Undang Baru Inflation Reduction Act atau IRA yang pastinya melakukan diskriminasi terhadap nikel Indonesia. Tekanannya sangat besar, butuh nyali untuk tetap bertahan dan teguh.
Tidak semua presiden punya nyali untuk tetap melawan. Amit-amit jangan sampai ada yang bilang kita harus menghormati Uni Eropa dan Amerika Serikat. Jangan deh. Makanya Jokowi beberapa waktu lalu bilang mau cawe-cawe. Dia khawatir ada yang mau mengganggu kebijakan yang sudah dibuat susah payah. Ganjar sudah pasti komitmen dan akan melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi. Dia akan lanjutkan dan selesaikan apa yang belum selesai. Prabowo, dia ngomong sih bakal sejalan dengan Jokowi. Tapi aslinya kan kita belum tahu. Sejarah watak Prabowo di Pilpres tahun 2014 dan 2019 masih sulit dilupakan. Bagaimana kalau menurut Anda?